Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada hari ini saya dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rauda Tefazari dari kelas PAIJ semester 6 dengan NIM 201230080. Pada kesempatan kali ini, saya di sini ingin memenuhi tugas usul fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Izinkan saya mempresentasikan materi yang berjudul urgensi qiyas dalam hukum Islam. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, singgah sebentar membeli kurma. Mari berjalan dengan ceria, semoga ilmu membawa berkah bersama. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pada slide pertama saya akan membahas tentang pengertian qiyas. Nah, secara bahasa atau etimologis qiyas berasal dari kata Arab yaitu qasa yaqisu qiyasan yang berarti mengukur, membandingkan atau menyamakan dua hal. Nah, sedangkan secara istilah qiyas adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan baru dengan membandingkan kepada persoalan yang sudah memiliki hukum karena keduanya mempunyai ilat atau alasan hukum yang sama. Nah, contohnya nih, Al-Quran mengharamkan khamar karena memabukkan. Saat ini ada narkoba yang tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, tetapi karena sama-sama memabukkan dan merusak akal, maka hukumnya juga haram. Itu melalui qiyas. Nah, jadi qiyas itu membantu ulama menentukan hukum persoalan baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, selanjutnya itu ada agar qiyas itu dapat digunakan, maka terdapat rukun qiyas yang harus dipenuhi, yaitu terdapat 4. Nah, yang pertama itu adalah asal, yaitu perkara pokok yang sudah memiliki hukum dalam syariat. Yang kedua adalah far'i, nah yaitu persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung. Yang ketiga, hukum asal, yaitu yang sudah ditetapkan pada perkara pokok. Dan yang keempat adalah ilat, yaitu sebab atau alasan mengapa hukum tersebut ditetapkan. Nah, jika keempat unsur ini dapat dipenuhi, maka pada perkara pokok dapat diterapkan kepada perkara melalui qiyas. Nah, selanjutnya ada kedudukan qiyas. Kedudukan qiyas dalam hukum Islam. Nah, qiyas ini merupakan sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menerima qiyas sebagai salah satu metode ijtihad. Nah, dasar penggunaan qiyas ini terdapat dalam Al-Quran, salah satunya Quran surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk mengembalikan setiap persoalan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, selain itu terdapat hadis tentang Mu'az bin Jabal yang menunjukkan bahwa ketika suatu persoalan tidak dapat ditemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka seorang mujtahid dapat melakukan ijtihad dengan salah satu dengan menggunakan qiyas. Karena itulah qiyas memiliki kedudukan yang penting dalam perkembangan hukum Islam. Nah, selanjutnya itu ada syarat-syarat qiyas. Nah, di antara hukum asal yang berasal dari Al-Quran, hadis atau ijma, kemudian hukum
Terus kemudian ada hukum asal belum dihapus atau dinasah. Selain itu, hukum pada perkara asal dapat diterapkan pada perkara baru. Perkara baru harus memiliki ilat yang sama dengan perkara asal, dan yang tidak kalah penting, ilat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Jika syarat-syarat terpenuhi, maka kias dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam kias. Nah, kias ini memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah kias aulawi. Nah, kias aulawi itu hukum pada perkara baru lebih kuat daripada hukum pada perkara asal. Yang kedua itu ada kias musawi, yaitu hukum pada perkara baru sama tingkatannya dengan hukum perkara asal. Ketiga ada kias adna. Nah, yaitu hukum pada perkara baru lebih lemah dibandingkan hukum perkara asal. Yang selain itu ada terakhir yang keempat ada kias jali, yaitu kias yang persamaan ilatnya sangat jelas sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah kias khafi, yaitu kias yang persamaan ilatnya tidak begitu jelas sehingga membutuhkan pemikiran dan kajian yang lebih mendalam. Sebagai penutup materi, membacakan kesimpulan. Jadi kias itu merupakan salah satu metode ijtihad yang sangat penting dalam hukum Islam. Dengan adanya kias, para ulama ini dapat menetapkan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, oleh karena itu juga kias menjadikan hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan mampu menjawab perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah Islam. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai urgensi kias dalam hukum Islam. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan. Terima kasih atas perhatian, semoga ilmu membawa keberkahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.